Shalom. Saya membaca doktrin keselamatan atau prinsip keselamatan di dalam katolik.org. Jadi jujur agak sedikit bingung karena prinsip keselamatan di dalam Katolik itu yang pertama adalah bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus. Bahwa oleh percaya Yesus maka semua dosa ditebus. Tetapi ada juga disertai dengan adanya purgatorium atau purgatory, yaitu api penyucian, suatu tempat dan masa di mana manusia yang telah meninggal itu masuk ke dalamnya untuk menyucikan dosa, membuat suci. Dan purgatori itu tempat penyiksaan yang panas oleh api. Itu diberikan contoh adalah orang kaya dan dalam kisah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya begitu meninggal langsung masuk ke purgatori untuk menyucikan dosa. Jadi ada dua hal yang agak bertentangan, bahwa keselamatan oleh Yesus, percaya Yesus itu maka semua dosa ditebus. Tetapi ada purgatori di mana orang harus menyucikan atas dosa-dosanya. Jadi saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya dosa apa yang ditebus oleh Yesus itu? Dosa-dosa apa yang ditebus oleh Yesus itu? Ada yang bilang itu dosa asal. Tapi saya pikir dosa asal itu bukan dosa. Dosa asal itu kecenderungan berbuat dosa. Jadi bukan dosa asal yang dihakimi oleh Allah, tetapi dosa itu sendiri. Dan akibat dosa asal sebenarnya yaitu kematian. Manusia mati, itu adalah akibat dosa asal. Jadi saya masih bertanya-tanya, dosa apa yang ditebus oleh Yesus sehingga rasanya masih kurang, bahwa manusia atau orang percaya yang sudah percaya Yesus, yang katanya dosanya ditebus, tetap harus masuk ke purgatori atau api penyucian untuk menyucikan dosa. Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi sepertinya penebusan Yesus itu tidak tuntas dan kasih Allah itu tidak terlalu besar. Kasih Allah itu tanggung, istilahnya setengah-setengah. Padahal di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu artinya kasih yang sangat-sangat besar. Terus kalau penebusannya hanya separuh-separuh, dan kemudian manusia atau orang percaya yang meninggal itu tetap harus menghapus dosanya sendiri, menebus dosanya sendiri dengan cara masuk ke dalam api panas untuk menyucikan dosa, maka kasih Allah itu rasanya separuh-separuh, tanggung. Karya penebusan Yesus itu rasanya tidak terlalu istimewa, tidak terlalu besar, tanggung. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 kalau saya baca, yaitu ayat hafalan bagi kita semua tentu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menyatakan sebuah kepastian bahwa setiap orang yang percaya itu sudah ditetapkan memiliki hidup yang kekal.
tanpa embel-embel api penyucian lagi. Api penyucian lagi. Juga di dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus dan engkau akan selamat. Ada banyak ayat yang tentang keselamatan dan percaya Yesus. Ada begitu banyak. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 10 padahal sudah jelas kalau saya baca ya, bahwa dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi dalam ayat ini menurut saya sih sudah sangat jelas ya, bahwa kematian Kristus itu membuat kita orang yang percaya ini menjadi kudus. Satu kali dikuduskan, itu berlaku untuk selama-lamanya. Selama-lamanya kita kudus, tidak bercacat sedikit pun, kudus, suci, sempurna. Ibrani 10 ayat 10. Dan juga Roma 3:24 dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia orang percaya, ayat seperti dalam ayat 22, itu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang percaya telah dibenarkan, dijadikan benar, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Sudah tuntas, sempurna, bersih, benar. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 23, saking begitu pastinya keselamatan dan kebenaran dan kesucian yang diberikan oleh penebusan Yesus itu, Paulus mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Di sini Paulus sangat yakin bahwa dia sebagai orang percaya itu sudah benar, dan begitu mati itu pasti pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada lagi keraguan. Jadi jujur di dalam Filipi 1:23 ini seolah-olah Paulus itu kalau boleh memilih antara mati sekarang atau masih hidup lagi dan mati kemudian, dia pilih lebih suka mati sekarang. Dia ingin cepat mati. Itu memang jauh lebih baik di akhir ayat itu. Berarti ada kepastian. Paulus pasti dan sangat yakin bahwa dia dibenarkan. Bahwa dia begitu mati itu tidak perlu lagi masuk ke dalam sebuah tempat yang panas untuk menyucikan dosa. Dosa kecil-kecil yang tersisa. Untuk menghapuskan dosa yang kecil-kecil yang tersisa. Tetapi sudah pasti begitu dia meninggal, dia mati, itu langsung masuk ke tempat di mana Kristus berada, yaitu di Firdaus tentunya. Ya, itulah tentang purgatori yang saya sendiri juga masih bingung. Dan pertanyaan saya rasanya ada juga penjahat di sebelah kanan Yesus. Itu dikatakan oleh Yesus, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini penjahat yang tentu kebaikannya dibandingkan dengan kejahatannya kemungkinan besar jauh lebih banyak kejahatannya. Tetapi dia menjadi percaya di akhir hidupnya. Itu tidak dikatakan masuk ke api penyucian dulu. Tidak dikatakan masuk ke purgatori dulu. Tetapi Yesus dengan pasti mengatakan hari ini juga dia ada bersama-sama dengan Yesus ke Firdaus. Penjahat ini tidak masuk ke purgatori, tidak perlu
api penyucian lagi, walaupun dosanya banyak, tetapi langsung ke Firdaus. Demikian juga dengan Lazarus dan orang kaya, kisah itu Lazarus pengemis. Begitu mati, tidak lagi masuk ke dalam api penyucian, tetapi langsung ke Firdaus. Tetapi orang kaya itu jelas masuk ke Hades, ke tempat yang memang panas di situ. Hades atau alam kubur atau dunia orang mati memang disebutkan cukup banyak di dalam perjanjian lama. Itu ada, tetapi api penyucian itu tidak pernah saya jumpai di Alkitab. Jadi itulah kepastian yang dikatakan oleh Alkitab tentang penjahat di sebelah kanan Yesus dan Lazarus itu begitu mati sebagai orang percaya, mereka langsung ke Firdaus. Hari itu juga begitu dia mati. Saya juga berpikir seandainya memang ada api penyucian, sesuatu yang tidak enak, mungkin hampir seperti neraka, panas oleh api. Kenapa itu tidak diperingatkan oleh Yesus? Kenapa itu tidak diperingatkan oleh para rasul di dalam surat-suratnya? Saya tidak menjumpai peringatan itu tentang adanya api penyucian. Istilahnya kasarnya ini, awas jangan berdosa. Kalau berdosa atau dosa ini, dosa itu, engkau berpotensi besar masuk ke dalam api penyucian. Pesan yang kira-kira seperti ini tidak pernah saya jumpai, baik oleh Yesus maupun oleh para rasul. Tidak pernah ada peringatan. Ini neraka, tentunya pasti harus ada peringatan lah. Entah satu kali, ya minimal nggak mungkin satu kali. Neraka itu pun diingatkan oleh Yesus, itu mungkin 2 atau 3 kali atau 4 kali. Juga itu diingatkan oleh para rasul itu ada beberapa kali, karena sesuatu yang membahayakan, sesuatu potensi yang tidak enak, penghukuman. Dan bahkan kalau saya baca dalam perjanjian baru, itu tidak ada ancaman. Dalam perjanjian baru, sebagai umat, saya sebagai umat perjanjian baru, itu sangat istimewa. Tidak ada ancaman-ancaman, tidak ada hukuman-hukuman, tidak ada teguran-teguran yang keras, sekeras dalam perjanjian lama. Ada ancaman-ancaman, ada hukuman-hukuman. Dalam perjanjian baru saya tidak menjumpai itu. Awas kalau berdosa, ancamannya ini atau hukumannya ini. Awas, pokoknya sesuatu yang menakutkan itu tidak ada. Coba mungkin dari kita, kawan-kawan dari kita mungkin ada yang menemukan ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman yang menyertai dosa orang-orang percaya. Justru yang saya baca secara keseluruhan bahwa para rasul itu semuanya menghimbau, mengajak kita untuk taat sebagai rasa syukur. Karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu, karena Allah sudah begitu baik, maka seyogyanya lah kita taat sebagai ucapan syukur. Seyogyanya lah kita menselaraskan diri dengan karya penebusan itu, supaya kita hidup taat, hidup kudus. Jadi sepertinya dalam perjanjian baru itu Tuhan Allah itu tidak mengendaki sebuah ketaatan yang didasari oleh takut hukuman. Ketaatan yang dilakukan sebagai akibat dari takut ancaman. Ketaatan yang diperbuat sebagai akibat rasa takut itu tidak saya jumpai. Tetapi justru sebaliknya di dalam perjanjian baru, ketaatan yang dianjurkan, yang dinasihatkan oleh para rasul itu
Tuhan inginkan adalah keluar sebagai ucapan syukur. Ketaatan sebagai ucapan syukur sangat berbeda jauh dengan ketaatan akibat takut hukuman, ketaatan akibat takut ancaman. Jadi kalau purgatori itu sebuah ancaman, tentu para rasul harusnya memberitahukan itu, dan nasihat-nasihatnya di dalam seluruh perjanjian, dalam surat-suratnya itu tidak berupa himbauan, tidak berupa nasihat, tidak berupa ajakan. Itu yang saya jumpai di dalam perjanjian baru. Jadi itulah mungkin kawan-kawan Katolik mungkin tentang purgatori ini rasanya sih agak sulit dipercaya karena di Alkitab tidak ada seperti itu. Lagian ini agak bercanda ya. Kalau Anda kawan-kawan Katolik bisa mengasihi dan diajarkan untuk mengasihi semua umat beragama lain, yang Islam, Buddha, Hindu, semua diajarkan untuk dikasihi. Tetapi Anda seumur hidup membenci orang-orang Protestan. Apakah Anda nggak takut berlama-lama di purgatori? Maaf, ini agak sedikit bercanda. Karena ini fakta seumur hidup saya bahwa pendeta-pendeta Protestan itu tidak pernah memberitahu bahwa orang-orang Protestan itu dibenci, baik oleh mungkin di dalam Islam, baik itu oleh Katolik. Mungkin itu tidak pernah diberitahukan, tidak pernah diajarkan. Mungkin adalah supaya kita semua tetap mengasihi sesama kita dari agama apapun juga, terlebih terhadap orang-orang Katolik yang memang sama-sama percaya Yesus. Kalau Anda pengen tahu bukti bahwa orang Protestan itu tetap mengasihi dan menganggap saudara orang-orang Katolik dan tidak ada kebencian sama sekali sedikit pun, kita bisa lihat bahwa orang-orang Protestan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Saya juga menyekolahkan anak-anak saya di sekolah Katolik. Saya juga SMP-nya di sekolah Katolik. Tidak ada. Mungkin ada yang ngomong pendeta Protestan itu bodoh karena tidak pernah memberitahu bahwa kita dibenci. Enggak, saya yakin bukan bodoh, tetapi supaya itu tidak pernah disinggung, tetap yang diajarkan adalah mengasihi semuanya, mengasihi sesama. Jadi tidak pernah ada ajakan kebencian oleh pendeta-pendeta. Jadi kawan-kawan Katolik, cobalah mungkin kita buka pikiran kita open mind lah istilahnya. Jangan percaya katanya, jangan percaya katanya. Kita semuanya mungkin sudah pernah mengalami satu kali atau dua kali bahwa seringkali fakta itu berbeda dengan katanya. Mungkin orang yang tidak suka itu mengatakan itu begini, itu benar. Yang mereka ucapkan benar, tapi seringkali itu adalah sebagian-bagian kecil yang bukan merupakan mainstream, yang bukan merupakan mayoritas atau kebanyakan. Oh, Protestan itu begini, itu benar. Tetapi itu bukan mainstream, bukan mayoritas. Jadi, marilah kita open mind. Selidikilah sendiri. Saya pun juga melakukan begitu. Saya pernah mengalami katanya sampai saya percaya sedemikian hebatnya. Tapi ternyata ketika saya open mind, saya selidiki sendiri, saya begitu terkejut. Ternyata tidak seperti yang sudah pernah saya dengar. Jadi kawan-kawan Katolik, cobalah selidikilah sendiri Alkitab. Cobalah baca sendiri Alkitab. Kalau Anda susah mengerti, sekarang ada banyak internet, Anda tinggal tanya di situ. Selidikilah sendiri dan alamilah sendiri ibadah-ibadah Protestan.
bagaimana cara pendeta mengajar. Apakah benar ndaki-ndaki? Itu yang isu yang seringkali dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan kring atau persekutuan-persekutuan kecil. Itu adalah kesaksian dari kawan-kawan yang dulunya bergereja di Katolik. Itu mereka menceritakan sendiri. Seringkali bercanda-bercandaannya, pendeta Protestan itu sok khotbahnya ndaki-ndaki. Saya juga nggak paham ndaki-ndaki itu, rupanya istilah bahasa Jawa Tengah yang mungkin maknanya itu ndaki-ndaki itu khotbah yang sok, yang berapi-api, yang yang seolah-olah hebat. Jadi marilah kita selidiki sendiri semuanya Alkitab, ibadah-ibadah Protestan, supaya kita bisa melihat apakah benar paradigma yang sudah ditanamkan di dalam pikiran kita. Maka jika kita sudah menyelidiki dengan benar-benar secara seksama, itu baru namanya jujur dan objektif. Dan dua sikap ini tentu akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.